Oke, sudah. Silakan Pak Nanang berkolaborasi. Ya, kelompok 3. Ayo kelompok 2 segera dimulai diskusinya. Sudah dibuka, sudah direkam roomnya. Kelompok 1 silakan dimulai diskusinya. Yang bukan kelompok 1 keluar dari main room. Keluar dari main room. Ya. Kalau Bu PP silakan di mana-mana. Bisa di mana-mana kalau Bu PP. Ya, monggo dilanjut Bu Adila. Iya, Bu. Bapak Pak Nanang. Iya. Monggo. Keluar aja Pak Nanang. Iya. Di main room-nya keluar Pak Nanang. Room 2, Pak, saya, Pak. Iya, ini kan di room 1 masih. Iya, ya. Room 1-nya keluar dulu. Room 3-nya boleh keluar dulu, Pak, ini, Pak, ya. Oh, room 1-nya yang keluar Pak Nanang. Room 3-nya yang tetap. Pak Nanang kan kelompok 3 kan? Iya. Room 1-nya biar ditempati Bu Dewi, Bu Desi, Pak Salekul. Ini kan kebuka semua, Pak, roomnya. Jadi suaranya mantul-mantul agak kurang jelas. Iya, makanya ditutup satunya. Keluar, Pak. Yang tutup saja karena keluar. nggak apa-apa itu yang di room 1. Ya room Room 1 sudah tutup, keluar. ya. Oke. Iya, langsung dipencet itu aja. Langsung silang. Oke. Sudah siap? Ya, ya, Pak. Monggo, Pak. Sudah bisa kita mulai nggih, Bapak Ibu nggih? Bisa, monggo. Bisa, monggo Bapak. Ya, sebelumnya Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita akan membahas atau ada penugasan kelompok yaitu tentang kekuatan konteks sosiokultural yang ada di daerah kita masing-masing. Jadi nanti kita akan membuat semacam PPT, baik mungkin dari Canva atau dari yang lain. Nanti untuk salah satu di antara kita yang ada di grup 3 ini, nanti Bu Latifah, panggilannya Bu siapa ini? Bu Latif. Bu Latif. Iya. Bu Latif. Kalau Bu Puspita ini panggilannya sinten gini? Bu Pipit. Bu Pipit, oh ya. Okay. Jadi nanti satu yang kita buat untuk menulis, mencatat dari hasil diskusi kita hari ini. Nanti silahkan kemungkinan Bu Latif mawon nggih. Yang nanti untuk nanti yang membuat PPT-nya siapa Bu ini Bu enaknya? Saya juga enggak apa-apa Pak, nanti kita kerja bareng-bareng. Oh gitu ya. Yeah. Jadi kita tentukan dulu nggih, kita tentukan dulu untuk budaya atau konteks sosiokultural tadi yang ada di daerah kita. Ini kita ambil satu dulu dari apa yang akan nanti kita sampaikan di PPT kita. Monggo ini disepakati apa yang akan kita angkat di daerah kita, karena kita
kebetulan di daerah yang sama di Madiun. Jadi kemungkinan untuk budaya-budayanya juga tidak begitu jauh bedanya. Monggo Bu, apa ini tanya Bu? Kalau mengangkat tentang ini kan Kabupaten Madiun terkenal dengan kemarin apa ya, kota pesilat, kampung pesilat. Kampung Pesilat. Ya, silat. Iya. Kampung silat. Bisa apa tidak ya Pak? Bisa. Kalau saya bisa. Di situ kan kita sudah sangat berbeda dari yang dulu ya. Kalau yang sekarang kan sudah saling menghormati, menghargai. Saat suronan itu kan sekarang sudah menyatu dan saling menghormati antara satu perguruan dengan yang lainnya. Iya Bu, saya kira itu cukup menarik kalau untuk dibahas karena tujuan kita pada outputnya nanti, pada akhirnya nanti kita juga harus mempunyai apa namanya nilai-nilai karakter untuk anak-anak kita. Kita juga harus bisa mendidik anak-anak kita karena tidak terlepas yang namanya perguruan. Karena saya sendiri juga ikut Bu. Nah ini malah bisa untuk mendukung Pak. Jadi saya ikut dan saya juga pernah apa namanya istilahnya ada tawuran itu juga, saya dulu juga pernah punya pengalaman ikut. Jadi kemungkinan baik untuk kita angkat apa namanya dari budaya itu dan nanti kita harus menemukan bagaimana cara anak-anak kita, murid-murid kita terutama agar mereka bisa saling menghormati antar perguruan. Ini mohon maaf Pak Yusuf, jadi di daerah Madiun itu ada puluhan perguruan yang itu sama Bapak Bupati kemarin sudah dideklarasikan untuk kita jadikan satu wadah yaitu di Kampung Pesilat. Jadi tujuan daripada Kampung Pesilat ini merupakan sebuah budaya yang sesuai dengan kultur di daerah Madiun karena kebetulan pusat-pusat dari perguruan itu juga ada di Madiun. Jadi usulan dari Bu Pipit tadi saya kira perlu kita angkat nih. Ya, jadi kita pakai Ya, itu aja. Pak Nanang, benar. Ya. Saya juga dengar sampai sepintas di Madiun itu kan ada PSHT ya. Iya Pak. Ya, nggak salah PSHT-nya katanya ada 2 ya, tapi 1 PSHT sebenarnya kan ya. Iya. Ya silakan itu dieksplor, di mana nilai-nilai yang berkaitan dengan filosofi pendidikan Nusantara. Silakan Mas, itu bagus itu. Jadi Monggo Bu. nilainya yang pertama kan jelas untuk itu saling menghormati ya Pak. Itu yang pertama berarti sudah terjawab, yaitu tentang Madiun Kampung Pesilat itu. Terus Ya. bagaimana Pak itu penjabarannya? Berarti dijabarkan? Manfaatnya dari kesenian silat. Atau hanya menjelaskan tentang Madiun kenapa kok disebut sebagai kampung pesilat begitu atau bagaimana? Nilai. Iya, Kalau jadi tadi nilai Manfaat, kan tujuan dari apa begitu? kesenian silat. Jadi sebelum kita mengetahui nilai-nilai itu kayaknya kita perlu dulu mengenal Madiun sebagai kampung pesilat itu dikarenakan apa sebabnya, kemudian ada istilahnya ada beberapa hal yang membuat Kampung Madiun kemudian dijadikan kampung pesilat. Itu kan kalau kita bahas secara dalam bahwa kalau pencetusan nama Madiun sebagai kampung pesilat itu kan karena ada beberapa hal yang dari antar perguruan itu kan sering bentrok dulu di Madiun itu. Jadi terutama yang perguruan yang besar-besar itu. Jadi seperti yang dikatakan Bapak Usop tadi bahwa ada PSH, ada Setia Hati, kemudian Setia Hatinya itu kan pecah jadi 2. Padahal itu kan juga satu guru sebetulnya. Nah, jadi mungkin itu dulu yang kita bahas sebab-sebab mengapa kok Madiun ini dicetuskan atau disepakati oleh Bupati dan para ketua umum dari perguruan itu untuk menjadikan sebuah kampung pesilat.
Mungkin Bu, Sebelumnya begini Pak, ini tadi kan ada pilihan ya buat PowerPoint iya, atau flyer atau Canva. oke. Saya kebetulan hanya bisa PowerPoint, yang Canva masih masih meraba-raba. Ini Iya. kalau sekalian mengerjakan begitu bisa ya? Ya nggak apa-apa Bu. Oke. Ya nggak apa-apa, Bu. Nanti karena di akhir sesi ini nanti kan harus menghasilkan produk. Nanti kalau kita diskusi terus kelamaan juga nanti takutnya kalau tidak selesai. Iya. Silakan Bu jenengan langsung mencatat aja, nanti langsung dibuat di PPT gitu jenengan ya, yang maksud tadi. Oke, PowerPoint. Ya. Oke, jadi kita awali dulu untuk yang kita bahas ini adalah Madiun Kampung Silat. Jadi kita definisikan dulu, diartikan dulu bahwa Madiun ini adalah terdapat banyak perguruan. Jadi kita buat untuk yang awal dulu, Bu, judulnya dulu, Bu. Judulnya kita buat Madiun Kampung Khusus Pesilat sekarang begitu atau Oke. toleransi. Madiun Kampung Pesilat mawon. Oke, siap. Ini saya buat reng-rengannya, nanti tinggal mempercantiknya nanti saja. Ya. Jadi terus kemudian latar belakangnya, Bu. Latar Oke. belakang Madiun dikatakan sebagai kampung pesilat. Oke. Lalu Latar latar belakang belakang, kita bahas dulu ya. latar belakang. Poinnya aja dulu, nanti untuk isinya Oke. belakangan. Oke. Jadi setelah latar belakang itu kita diskusikan atau kita buat untuk nama-nama perguruan silat yang ada di Madiun. Itu. Nama-nama perguruan silat yang ada di Madiun. Setelah terbelakang itu, terus kemudian langsung ke kontekstualnya atau bagaimana? Sebentar. Sinyal agak nggak tampil, Bu. Sebentar, Bu. Nah. Oke, jadi setelah latar belakang, kemudian kita menentukan jenis-jenis atau nama-nama perguruan silat yang ada di Madiun. Terus apa malih? Monggo. Enggak, itu Pak, langsung ke kontekstualnya itu. Karena penekanannya kan tentang ininya, pengajarannya Ki Hajar Dewantara ke itu anak, tadi. Pak. Oke, jadi untuk penekanannya di yang relevan dengan pengajaran Ki Hajar Dewantara itu terletak pada nanti outputnya terletak pada akhlak dari anak tersebut dan toleransi, akhlak dan toleransi. Okay. Jadi bawahnya tadi apa, Bu? Bawahnya perguruan tadi, jangan sudah. Yalah, sebentar Pak Nanang. Ya. Bu Puspita sama Bu Latifah, ya. Ya, Jadi Pak. yang bermacam-macam itu nanti budayanya. Oh ya, Pak. Ya. Kita ngambil kemudian satu poin aja, yang Pak. satu, sesuai dengan PPT-nya itu, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal, sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Jadi yang satu itu kekuatan pemikirannya ya. Ya. Kemudian budayanya macam-macam. Termasuk tadi yang sudah diungkapkan silat bela diri ya, atau mungkin yang lain. Pak, mohon maaf ya, seumpama kita ngambilnya di lingkungan sekolah sekitar kita, Pak. Misalkan di sekolah kita ada sebuah kegiatan, ada karawitan atau gitu, kan nggak terlalu jauh. Ya, itu budaya yang ada di lingkungan, Bu, bukan yang ada di kelas.
Kalau itu Oh, kalau itu juga ada di daerahnya, ya itu bisa diangkat. berarti secara Kan umum ya, biasanya Pak, yang ya? ada di sekolah Bukan itu juga ada di daerahnya kan. ya, Seperti di kan itu sekolah saya secara itu ada nggih. kerawitan, Ya, eee, ada Gianyar, wayang, karena di daerah yang ada banyak, ya, UGM Gianyar. Biasanya di sekolah lebih itu juga berkaitan dengan di daerahnya. Contohnya seperti itu Bu Latifah. iya, lebih ngena ke anak gitu dong. Ya, Kalau silat kan aduh, Iya. lalu tidak maaf kan apa-apa, tidak apa-apa ya, kan. nggih. Kan itu memang ada di daerahnya, budaya juga, Oh, itu nggih yang nggih. juga diangkat. Yang ditolak, itu budaya kita dimasukkan, Iya, mhm. gitu ya. Iya iya iya. Heeh. Kalau ini hanya Semua sharing budaya saja ya. diizinkan explore, kemudian Iya. nanti yang mana yang akan diterapkan di sekolahnya. Oh, iya iya. Sesuai dengan pemikiran Caca Dewantara. Itu ya Bu Latifah, Pak Nana. Iya iya. Ya, kalau menurut saya Oke, kita tetap dilanjut. itu aja. Ya, tetap itu aja Bu Pipit, Bu Lutfi, Bu Latifah. Bu Latif. Jadi Sehingga dari positif, ini nanti akan mengetahui banyaknya iya, budaya-budaya yang ada di Madiun. iya, betul. Ya, Jadi oke. kayaknya kita memang perlu mengangkat itu karena di sekolahan saya sendiri, mungkin di sekolahan jenengan juga yang Iya, Bu kalau di sekolah iya, saya ada kegiatan ekstra jujitsu, itu ada dari karawitan ya, ya, itu jujitsu. kan karena di akhir-akhir ini anak-anak itu sering pakai kaos di sekolahan, pakai kaos perguruan sehingga Iya, memicu untuk apa teman-teman yang lain itu untuk apa ya istilahnya ya, ya kayak saingan gitu loh Bu. iya, Jadi coba kita angkat itu, terus nanti nilainya apa, nilai budayanya kan itu budayanya ada beberapa perguruan tadi. Nah nanti setelah kita membuat tugas ini diselesaikan, kemudian nanti coba kita apa namanya kita eksplor ke anak-anak seperti apa yang kita mau itu seperti apa. Karena saya takut Bu. Jadi semakin kesini itu anak-anak semakin banyak yang apa namanya menunjukkan bahwa dia itu, nggih. Ya, iya, jadi Ini ya, sekedar sharing saja ya Pak. ya. Yang di sekolah saya, karena anak SMA tuh malah semakin rawan Iya, kalau untuk SMK malah itu. ya. Nah, kebetulan di sekolah saya itu ada ekstra. Ekstranya itu adalah bukan ekstra, wadah, namanya Jawara Semanda. Jadi di dalamnya itu banyak sekali anak dengan berbagai macam perguruan pencaknya itu. Mereka tapi latihan bersama karena sekarang yang dilombakan itu ada pencak seni salah satunya. Jadi kan walaupun mereka memakai identitas, memakai seragam dari masing-masing perguruan, memakai kostumnya di masing-masing perguruan itu, tetapi diwadahi mereka latihan bersama ketika saya lihat sendiri ketika mereka itu bertanding, ketika mereka itu pencak seni itu juga gimana ya, juga meninggalkan masing-masing itu tetapi membawa nama sekolah itu dan mereka itu dalam satu wadah, di situ mereka saling membantu. Nah, mungkin karena kenapa saya tadi kok langsung mencetuskan Kampung Pesilat karena yang terkenal memang Kabupaten Madiun itu kan memang Kampung Pesilatnya itu. Terus yang kedua itu saya menarik karena dulu itu kan siswa antara satu perguruan dengan yang lainnya itu seperti bentrok ya, apalagi mendekati suro seperti ini. Biasanya nanti kan satu suro itu kan mesti rame dengan perguruannya masing-masing, dulu sempat ada tawuran dan lain-lain itu. Tetapi kalau sekarang kan lebih, ya memang agak ngeri juga, tetapi sekarang kan sudah lebih adem daripada yang kemarin. Nah, yang saya garis bawahi di situ ada satu atau beberapa mungkin nanti yang bisa diambil dari nilai-nilai itu yang terutama yang paling bisa diambil adalah dari saling menghormati antara satu dengan yang lainnya itu. Mungkin nanti ada gotong royong juga masuk karena mungkin nanti saling membantu itu tadi, saling menghormati, saling menghargai, sopan santun itu kan juga bisa dimasukkan. Nah, nanti yang di garis tebali yang harus yang disepakati itu mungkin nanti bisa yang saling menghormati itu tadi. Menurut pemikiran geradakan saya tadi seperti itu. Nah, monggo nanti kalau mungkin ada masukan-masukan atau bagaimana kan mesti lebih bagus lagi daripada pemikiran saya yang tadi. Kalau akhirnya yang saya lihat tadi kan sepertinya itu kan kita dari budaya itu terus kita ambil nilai-nilainya
terus nyambungnya apa dengan pemikiran KHD, lalu kita sepakati itu tadi. Intinya kan seperti itu. Tetapi saya untuk membuatnya yang PowerPoint itu tadi, perbagiannya itu masih bingung ya. Bagus tadi Pak, ada latar belakang karena nanti kita menceritakan tentang kampung pesilat itu tadi. Terus nama-nama perguruan silat mungkin bisa untuk mempertambah khasanah kita, ilmu kita tentang silat itu. Terus monggo kalau nanti ada pemikiran yang lain atau mungkin ini bisa dimasukkan. Kemarin itu kalau enggak salah ada rekor muri ya Pak Nanang ya, tingkat SMP ya. Betul. Nah itu kan itu juga mendukung tentang kampung pesilat ini. Kalau enggak salah kemarin tariannya kan juga tentang kampung pesilat. Itu kan ada lagunya juga. Sepertinya lagunya itu juga garapan dari Karawitan, nggih. Juga ada senam silat, itu juga rekor muri juga kemarin SMP. Nah, itu nggih. Ini yang kita ambil dulu Bu ya. Jadi yang kita ambil dulu untuk nilai pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kesenian silat ini apa? Tadi jenengan katakan seperti gotong royong gitu. Nah, itu kita satu saja apa boleh kita mungkin gotong royong juga ada nasionalisme, mungkin juga ada toleransi kan ngoten. Kreatif. Ini mungkin bisa diambil beberapa nggih atau hanya satu fokus? Kalau saya tadi kok apa ya, nyaut saya itu tadi nanti ada beberapa terus nanti yang sepakati itu hanya satu, begitu. Ngoten. Berarti kita ambil yang satu nilai mawon. Saling menghormati tadi. Kalau menurut saya kok seperti itu nggih. Tadi sebentar. Kemarin itu juga ada ya di chatnya Pak Usup ya. Sepakati satu, sebentar saya bukanya dulu. Saya takut kalau keliru nanti. Oh ini. Nah, yang poin yang terakhir adalah sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosiobudaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Berarti satu aja. Yang kita ambil dari nilai pencak silat, kesenian pencak silat ini berarti apa Bu? Yang tadi ada gotong royong, terus ada lagi apa tadi Bu? Gotong royong. Dari pemikiran KHD ada religius, budi pekerti, kreatif, toleransi, gotong royong, dan kerjasama. Kalau pemikiran KHD itu. Berarti kita ambil yang toleransi mungkin masuk. Kalau gotong royong kan enggak ya. Gotong royong biasanya ya itu bisa di kegiatan lain, ada selamatan itu kan bisa kalau itu. Ya, kreativitas apa Bu tadi Bu yang satu Bu? Ya, kalau pemikiran KHD yaitu religius, budi pekerti, kreatif, toleransi, gotong royong, dan kerjasama. Itu berarti dari kita ambil yang budi pekerti aja ya Bu ya? Konteksnya ya dari KHD. Ya. Bu Pipit setuju yang budi pekerti aja yang kita ambil? Bagaimana Pak? Budi pekerti yang kita ambil nilai dari KHD ini. Pemikiran KHD tadi. Boleh. Jadi budi pekertinya kan nanti jadi di antara beberapa perguruan ini tidak ada kan sebenarnya yang mengajarkan untuk saling berkelahi, saling tawuran atau saling memusuhi kan nggak ada. Nah itu yang kita angkat itu berarti kita ambilnya di budi pekerti ya. Budi pekerti. Jadi di budi pekertinya. Terus tadi apa Bu urutannya Bu Pipit? Urutan latar belakang Kak yang pertama. Terus kemudian nama perguruan, terus apa lagi? Atau nilai. Berarti gini aja Pak. Yang tadi setelah nama perguruan, terus nilai pemikiran KHD dalam kesenian pencak silat. Bukan kesenian, sebentar. Nilai apa ya Pak? Masa nilai pemikiran? Nilai
Pemikiran Apa Bu Latifah tadi, Bu Latifah nilai apa yang KHD tadi ada budi pekerti Oh, iya. dan lain-lain itu tadi judulnya apa? Pemikiran dari KHD. Nah, yo berarti gini, Memanusiakan manusia tadi loh, memiliki jiwa toleransi, budi pekerti, religius, Berarti apanya itu? kreatif. Saya bingung ya. berarti itu adalah Ya. pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya. Nilai Kan pemikiran beda situ. nilai Nilainya ya. KHD dalam kesenian bela diri. Nilai KHD, Pak? Ya, nilai pemikiran KHD. Oh, oke. Nilai pemikiran KHD dalam kesenian bela diri. Nah, itu nilainya apa saja, di situ nanti kita masukkan. Satu aja yang diambil, tadi kan fokus kita ke budi pekerti. Gitu. Satu kekuatan pemikiran ya, kekuatan pemikiran Pak. Kalau nilai berarti satu kekuatan. Oh, kekuatan pemikiran aja ya. Kalau ya, nilai kok itu. Kekuatan pemikiran yang poin yang soal ketiga, yang poin ketiga itu kita ambil yang kesimpulan akhir nanti. Ya. Oh iya, berarti kekuatan pemikiran KHD dalam kesenian bela diri begitu? Iya, iya, iya. Oke. Terus berikutnya nilai pemikiran KHD berarti nanti definisi nilainya seperti apa. Terus kemudian Ayo disepakati. Latar belakang nama perguruan Berarti silat. gini, yang terakhir itu kekuatan pemikiran KHD. Satu kekuatan pemikiran KHD. Ya, itu aja. Kalau itu aja kan sudah penjabarannya sudah banyak nanti. Sudah banyak itu, enggak? Iya, 3 poin itu. Ya Bu, itu aja Bu. Oke, bisa kita bahas dari awal Pak? Iya, monggo untuk latar belakang. Untuk judulnya tetap Majuin Kampung Pesilat atau bagaimana? Judulnya atau nilai? Ya nilai Bu, ada nilainya itu. Judulnya seperti dinilai yang ada di dalam tadi loh. Nilai pemikiran, iya. Atau pemikiran KHD terhadap Madiun Kampung Pesilat? Atau budi pekerti? Nilai budi pekerti dalam konteks sosiokultural dalam konteks sosiokultural apa ya? Atau nilai, begini Pak, nilai pemikiran KHD dalam konteks sosiokultural kesenian bela diri. Kedawan Pak. Kedawan Pak. Sosiokultural. Tapi Bu Pipit pripun? Begini apa sih? Budi pekerti Garis kita bahas konteks sosial dulu ya. Latar belakangnya dulu. Atau budi pekerti dalam di Kampung Madiun Pesilat, aneh ya. Enggak, modunya kan intinya kan konteks sosiokultural itu nanti kan. Oh gitu. Oh ya. Atau gini aja, konteks sosiokultural di Madiun Kampung Pesilat begitu. Ya sementara gitu aja nggak apa-apa. Iya. Oke. Terus latar belakang. Latar belakangnya ini dibuatan aja nih, dibuat simple aja latar belakangnya, nggak usah terlalu. Iya, karena kalau PowerPoint jangan sampai power text nanti. Ya. Jadi latar belakangnya atau mungkin Pak Nanang bisa membantu untuk pembuatan PowerPoint yang lebih. Saya nggak biasa nggak PowerPoint, Bu. Biasanya pakai apa, Pak? Pakai Canva. Ya. Pakai Canva. Nah, malah pakai Canva lebih bagus, Pak. Iya, Bu. Saya coba tak buka.
Ini soalnya kalau di Saya tidak pede. bentar ya. Nilai-nilai luhur. Rada angel dibuka nih. Sabar. Bu Pipit atau Bu Latif, jangan sakit catat dari latar belakangnya apa, nanti dikirim ke. Oke, siap. Ya. Saya catat. Terus Bu Latif, ini Bu ya. Yang kedua tadi apa? Jenis-jenis dari perguruan, nama-nama perguruan. Nama. Iya. Bu Latif, jangan siapkan itu, saya tak bukakan Canva. Nah. Oke, siap. Tadi ada batasan waktunya enggak ya, Bu? Untuk ini? Sepertinya tetap 75 ada. menit tadi. Tulisannya 75 menit. Yang untuk pembuatan ini, flyer dan lain-lain ini? Ini kan untuk presentasi besok. Itu sudah termasuk ke diskusi. Oh gitu ya, Bu? Iya, untuk persiapan presentasi besok ini. Tapi hari ini kan mesinnya harus selesai kan? Maksudnya sampai ini nanti selesai atau bagaimana? Mungkin Pak Usop bisa menjelaskan. Untuk durasinya, Pak? Belum bisa dibuka, Bu. Memang agak lama biasanya, Canva. Iya, sebentar. Jelas sebentar, Pak Nana, untuk kita tiba untuk kegiatan hari ini sampai kepada PPT-nya ya. Ya. Sehingga bisa tidak presentasi. Ya. Ya, durasi waktunya kurang lebih 30 menit lah untuk presentasinya. Presentasinya hari ini berarti, Pak ya? Presentasinya besok. Sekarang buat diskusinya sama membuat flyernya. Oh iya. Atau membuat PPT-nya atau tadi Pak Pandang sudah memberikan suatu ide pakai Canva. Tapi itu pakai Canva. Ya Pak, terus gini Pak, nanti karena kita kan diskusinya ini kan di forum, di online, jadi kalau nanti mungkin kita perbaiki di luar jam ini bisa nggak Pak nanti? Ya boleh. Bisa. Makanya sekarang sudah ada embrionya, nanti dikembangkan. Oh, Dibuat gitu, inovasi mungkin sebaik mungkin. Itu salah satu penilaian. Terus ya, uploadnya Pak, ke LMS. Uploadnya untuk ke LMS. Nanti kan diupload di LMS ya. Dan saya nanti di YouTube ini Pak. Hasilnya nanti presentasinya di YouTube. Oh ya Pak. Monggo nanti kita ya, makasih Pak. Ya monggo. Pak Nanang mungkin bisa menambahkan informasi tahun berapa yaitu kita Madiun Kampung Pesilat itu disahkan? Tahunnya itu Bupati yang baru turun ini, berarti jabatan Pak Jimbing ini? Iya, Pak Jimbing. 2019? 2024 toh. Sebelumnya kayaknya. Bu, seumpama poin-poinnya tadi diganti sesuai soalnya tadi gimana? Seumpama poin-poinnya. Langsung kita ngambil poinnya. Yang pertama tadi kekuatan konteks sosiokultural pemikiran KHD gitu kita ngambilnya.
Terus yang kedua Iya. nilai-nilai luhurnya, kearifan budayanya tadi. Terus yang ketiga satu kekuatan pemikiran KHD tentang kampung sekeliling tadi. Jadi itu dimasukkan di Canva nanti di nggih. Ya, jadi nggak usah pakai ini latar belakang. Langsung itu. Gimana? Ini aja, berarti mungkin ya latar belakang Ya. ini bisa untuk tambahan waktu presentasi itu loh. Ya. Iya, tetap Tapi dianu. kalaupun enggak dimasukkan juga enggak apa-apa menurut saya, karena kan itu juga tidak menjawab, hanya menambah apa ya, menambah informasi. Dimasukkan aja Bu, nggak apa-apa ya. Tadi kan kita sepakati sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi Oh begitu. kita mendirikan kampung pesilat itu kan siapa yang mencetuskan, kapan terjadinya kan kita harus tahu. Iya. Iya. Kalau tahunnya saya kok lupa, supaya tak lihat dulu. Saya tak tambahin browsing boleh ya? Tahunnya. Tahunnya ya. Ini nanti latar belakangnya terbentuknya silat itu atau terbentuknya menjadi kampung silat? Terbentuknya kampung pesilat. Kalau terbentuknya silat nanti kan beragam, banyak sekali. Masing-masing, iya. Iya. Apa kita kumpulkan dulu Bu? Jadi kita kumpulkan materinya, nanti untuk di Canva-nya itu karena nggak bisa cepat kalau Canva itu. Oh iya. Iya, enggak apa-apa ya. Oke, Pak. Iya. Kita buat dulu, kita konsep dulu. Jadi seperti yang disampaikan Bu Latif tadi kan, dari 3 pertanyaan itu kita masukkan di materi kita. Jadi kita urutkan lagi dari awal tadi latar belakang, kemudian apa namanya, jenis-jenis apa Bu itu enaknya? Nama-nama kesenian, nama perguruan silat di Madiun. Atau kalau nama-nama perguruan kok rada-rada gimana ya Pak? Apa kalau eventnya aja gimana? Gimana? Contohnya bahasanya? Eventnya waktu untuk tentang perlombaan mungkin, atau itu gimana Pak? Lagi contohnya seperti apa contohnya? Kalau itu kan kita menjelaskan nama-namanya saja, nama-nama kampung. Sekedar mengenal ya, sekedar mengenal. Ya, karena kan setelah dicetuskan kampung pesilat itu kan berarti ada beberapa perguruan yang mengalami mungkin tidak akur dan sebagainya waktu itu, terus kemudian dibuatlah kampung pesilat jadikan satu. Jadi ya nggak apa-apa. Berarti nama-nama perguruan silat di Madiun, ngoten. Ada berapa toh Bu? Yang lahir. Oh, ada berapa? Jenengan pirsa? Tidak tahu. Banyak yang di depan itu Pak, ada tugunya itu. Ya, depan SMP saya itu ada tugunya itu. Ya, ini saya juga mau lihat itu. Bentar. Ini di Google ada 14 yang disahkan. Oh, yang disahkan ada 14 ya Bu? Iya. Ya, ini kemauan ditulis Bu. Nanti nama perguruan sama tahunnya aja, tahun berdirinya aja. Apa tambahi lagi Bu? Dikit aja, jadi biar jelas, misal PSHT berdirinya tahun 1922, terus yang mendirikan namanya ini gitu, nonton. Oh, tahun berdiri sama yang mendirikan? Ya, gitu aja. Tapi ini yang di kabupaten sama yang kota itu tipis ya Pak? Maksudnya kan kita Madiun itu ada kabupaten, ada kota ya? Sama kalau itu Bu. Kalau Nah. Itu aja sama ya?
sama, nggak ada. Maksudnya ya di kota kabupaten itu sama kalau silatnya. Maksudnya tidak ada perbedaan yang khusus kota ini, khusus kabupaten ini, enggak sama semua. Ini tadi saya baca kok perguruan pencaksilat ini kemudian tersebar ke seluruh, di mana 14 berada di Kabupaten Madiun, ada pula 11 yang berada di Kota Madiun. Oh, kalau itu Tapi mungkin seumpama diambil yang perguruan yang terbesar aja gimana? 2 terbesar gitu aja. nanti Semua. ada kesenjangan Bu kalau kita bahas itu. Cuma 2. Jangan Bu, kalau 2 nanti, ini nanti kan diupload di YouTube katanya nanti. Iya, iya. Jadi kita ya sesuai dengan yang ada yang dinaungi di kampung pesilat itu. Berarti ada berapa tadi? Ada 14 nih Bu. 14. Nggih. Ini saya coba cari di Bu. Karena sumbernya ini beda-beda. Kalau enggak, Iya. Jadi 14 perguruan silat itu nama-namanya nomor 1 PS. kita acak aja atau ambil dari yang paling tua dulu gini saya. Acak aja enggak apa-apa, Pak. Acak aja ya. Oke. PSHT 1 PSHT Persaudaraan Setia Hati Terate itu Leru, berarti Persaudaraan Setia Hati Terate dalam kurung PSHT. SHW, yang W itu Terus apa? PSHW PSW. Persaudaraan PSW, apa PSHW? pakai H, PSHW. Oh, Nggih. Persaudaraan Setia Hati Winongo. Terus kemudian PSHTT. Ini pecahannya dari Terate. Persaudaraan Setia Hati Tuhu Tekad. Itu pecahannya dari, kalau saya sedikit paham ini yang ini. Sama ini. Persaudaraan Setia Hati Tuhu Tekad. Kemudian IKS. IKS itu Keras Sakti. Udah berapa Bu tadi Bu? 4. 4. Terus Ini KS juga ada 2 nih, KS Pro Pratria. ya. Terus Kalau yang saya lihat di tuguhnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Pak. 12 logo. 12 logo. Ya mungkin Ya, justru yang di Pagar Nusa ya. besar. Pagar Nusa. Pagar Nusa, Ki Ageng Pandanalas, Tapak Suci, terus niki sinten sing nulis niki? Langsung. Bu Bita nulis. Saya nulis ini 7. Udah 7. Terus Pak, tadi apa Pak? Ki Ageng Pandan Alas. ya, Ki Ageng Pandan Alas. Ya, 7. Terus Saya ulang dari atas nggih. Iya, Takutnya ada yang terlewat. PSHT, PSHW, PSHTT, ya. IKS, Pagar Nusa, Ki Ageng Pandan Alas, Tapak Suci. Ya. Terus tadi Pro Patria. Patria. Apa? Pro Patria. Nggih. Pro Patria. Terus Persinas Asad. Persinas Asad. Asad itu pakai D, artinya singa.
Terus merpati putih. Terus Cempaka 10. putih. Kenapa? Cempaka putih. Cempaka. Ya. Ya. Terus persaudaraan sejati. Terus yang di itu masuk enggak, Pak? Apa? Bukan ya, sing pundi niku. Skorjo itu loh. Sukorejo itu sebelah pundi? Apa ya, sing biasanya ada wayangnya itu loh, Pak. Bukan ya? Kurang tahu, Bu. Namanya apa namanya? Masih. Sebentar. Ini diterusin dulu, Bu. Masih ada ini. Oh iya, iya. Terus? Tadi sampai persaudaraan sejati, ya. Ya. Terus persaudaraan Pangastuti Tundung. Pangastuti Tundung. Ya. Ya. Udah berapa, Bu, itu? 13, Pak. 13. Ini apa ya? Oh, saya ingat ilmu sejati itu bukan ya? Ilmu sejati itu Ajaran. yo sama. Tuhu tekad tadi sudah ya? Tuhu tekad sudah? Sudah tuh tekad sudah. Ilmu sejati itu ya apa ya Bu ya yang satu ya. Karena ada persaudaraan sejati sama enggak dengan itu maksudnya. Kita ambil aja yang itu Bu, yang 14-nya Bu. Jangan tadi ilmu sejati. Yang tadi. ke-14 apa ini? Ilmu sejati nanti mungkin bisa direvisi kalau ada salah. Ya nanti direvisi aja. Udah ya, jadi nanti kalau kita cari satu persatu di durasi saat ini kayaknya nggak mungkin untuk siapa pendirinya, Ya. terus tahunnya kapan. Kita lanjut ke materi berikutnya aja, ke apa? Ya, yang di bawahnya tadi. Jadi untuk yang ada di pertanyaan tadi, ya. Kekuatan konteks sosiokultural. kalau Bu Pipi tadi apa Bu di bawahnya jenengan? Di bawahnya nama-nama perguruan ini. Nilai-nilai kekuatan pemikiran Ya, nilai-nilai Kehadi. kekuatan. Kita langsung ke itu apa satu-satu dari pertanyaan 3 yang ada di LMS tadi. Itu nanti kalau nilai-nilai kekuatan pemikiran Kehadi nanti bisa dimasukkan yang nilai-nilai luhur kearifan budaya yang pertanyaan kedua. Oh, berarti kita tulis yang pertanyaan pertama dulu, Pertanyaan pertama, apa Bu? Bisa diulang Bu? Yang pertama tadi. Kekuatan konteks ya. sosiokultural pemikiran Kehadi. Berarti kita buat judulnya langsung aja kekuatan konteks sosiokultural di daerah Madiun. Nonton nggih? Kekuatan Konteks sosiokultural di daerah di Madiun begitu saja, lebih singkat Pak. Apa ditambahi ngarepe? Kekuatan konteks sosiokultural apa mau kesenian silat apa piye? Apa langsung kita... Ya, benar kesenian silat di daerah Madiun. Oh, iya. Kesenian silat. Ya. Kekuatan konteks sosiokultural kesenian silat di Madiun. Ya, oke. Terus kita langsung dijabarkan apa dibuat itunya dulu konsepnya dulu itu. Jadi kalau kita buat konsepnya berarti 3 ini dari pertanyaan ini kita apa namanya? Kita rubah, kita masukkan di judulnya tadi, konteks kita tadi di sini. Nanti baru yang berikutnya di halaman berikutnya mungkin baru bisa dijabarkan. Langsung. Jadi apa kekuatan konteks sosiokultural seni silat di Madiun? Langsung kita definisikan di bawahnya. Langsung saja Pak, nanti slide-nya nggak banyak-banyak.
Oh gitu, oke. Berarti konteks sosiokultural kekuatan konteks sosiokultural. Kekuatan konteks sosiokultural kesenian silat ya. Iya, kesenian silat di Madiun. Niki pripun ditulis nopo dikirim anu mawon di Bu Birmena Amprimena jenengan membuat kata-katanya ini loh. Jadi ini kan mendefinisikan silat dulu. Jadi silat itu adalah contohnya silat mungkin ngeten nggih bahasanya. Silat adalah sebagai salah satu seni bela diri tradisional yang ada di Madiun. Ini apa saya tulis di Word dulu Pak, jenengan nanti kalau buat Canva kan tinggal kopas-kopas gitu gimana? Nggih, monggo. Nggak usah panjang-panjang, pokoknya nanti intinya sudah ada di situ oret-oretannya gitu. Oke. Jadi silat adalah salah satu seni bela diri tradisional yang ada di Indonesia. Yeah. Terus memiliki peran penting dalam konteks sosiokultural atau kekuatan sosiokultural nih wow. Kekuatan sosiokultural di Madiun. Ya, lalu Terus seni bela diri ini tidak hanya Pak sih bahasanya. intinya bagaimana? Intinya seni silat ini bukan hanya untuk menahan atau membela diri, tapi juga termasuk budaya. Tapi juga termasuk bagian dari budaya identitas masyarakat di Madiun. Karena orang luar kalau tahu Madiun itu kan biasanya, oh silatnya ya silat-silat itu lagi, gitu kan. Yeah. Selain sebagai silat, selain sebagai berfungsi sebagai alat bela diri, alat pertahanan diri, juga sebagai identitas masyarakat Madiun. Iya betul. Lalu langsung ke banyak itu, banyak perguruan. Banyak perguruan yang lahir di Madiun. Tadi kan yang atas kan sudah enggak ya anunya apa nama-nama perguruannya kan, terus ini kan ke konteks dari kekuatan dari kulturnya di Madiun, kekuatan kulturnya di Madiun berarti dari konteks sosiokulturalnya silat ini apa saja, mungkin gitu, pendidikan apa karakter atau mungkin sebagai warisan budaya, itu mungkin perlu ditambahin mboten atau cuma cukup itu saja. Jadi kita menjelaskan kalau yang dimaksud konteks sosiokultural di Madiun itu apa saja, ngoten. Cukup kita aja. Ditambah juga enggak apa-apa, Pak. Jadi kalau
kekuatannya di kulturnya di silat itu ya seperti pendidikan itu, Mbak. Jadi mungkin ada pendidikan karakter, kemudian Pendidikan budi pekerti dulu nggih. Ribon. Di dalam silat kita menemukan banyak nilai sosio budaya, di antaranya pendidikan budi pekerti. Terus napa wau Toleransi. yang hubungannya dengan agama tadi? Toleransi. Terus solidaritas. Nah, solidaritas. Kesamaan gitu. Budi pekerti, toleransi, solidaritas. Seni tradisional masuk ora? Seni tradisional. Pelestarian tadi atau sudah ada silat ya. Seni tradisionalnya tadi. Jadi kekuatan kulturnya, maksudnya gini. Pelestarian budaya. Ya, adanya silat itu dari kulturnya itu yang apa namanya? Dari kultur silat itu kekuatan dalam budaya-budayanya apa saja, teman-teman. Jadi mungkin sing belum tadi ada pelestarian seni Bela diri. Iya. Jadi kan silat itu kan merupakan apa namanya? Budaya tradisi gitu. Jadi tradisinya di Madiun, Jakarta juga ada lagi, di mana juga ada lagi. Jadi itu merupakan pelestarian seni tradisional. Jangan tambah Ibu yang ada 1000. Pelestarian. Yang mana, Pak? Yang terusnya tadi. Pelestarian. Ya, dalam silat kita menemukan banyak nilai sosio budaya, diantaranya pendidikan budi pekerti, toleransi, solidaritas, dan pelestarian seni bela diri, begitu. Pelestarian seni tradisi. Oh, seni tradisi, baik. Oke. Pun ngoten mawon. Terus bawahnya. Ya. Tadi berarti masuk ke pertanyaan kedua nih. Ya, langsung aja masuk ke kedua, nilai-nilai luhur. Langsung, Mbak. Nilai luhur. Kearifan budaya. Kearifan budaya silat. Kearifan budaya apa? Nah, nilai luhur kearifan tradisi. Tradisi apa budaya? Nilai luhur Sepertinya kearifan. lebih ke budaya ya, Pak. Ya. Nilai luhur kearifan budaya silat. Ya. Dalam konteks Itu aja, Pak, langsung dijabarkan budaya silatnya kan. Berarti piye, Mbak, mau sing kedua tadi? Nilai luhur kearifan budaya bela diri atau silat ya? Silat ya? Silat. Nilai luhur kearifan budaya silat. Ya. Sebagai penguatan karakter murid ngono piye? Kok terlalu Kini di soal nomor 2 kan ada itunya. Sebagai penguatan karakter murid. Oke. Tuh, berarti kita masukkan nilai-nilai luhur kearifan budaya. Di situ berarti kita ambil apa? Pembentukan karakter, watak, dipekerti. Oke, pembentukan Mbak, di itu aja, Bu, dituangkan dalam bentuk kalimat dari awal, kesannya nggak bingung gitu. Nulis sih. Iya. Kalau menurut saya itu kan nanti dijabarkan dulu toh, Pak. Terus nanti di akhirnya itu yang disepakati satu. Maksudnya kita menjelaskan, seumpamanya tadi budi pekerti itu maksudnya bagaimana.
Gitu. Sebentar saya sambil ngecas. Nggih. Kearifan lokal. Pembentukan budi pekerti. Memiliki jiwa ya, biasanya apa ya? Memiliki jiwa yang Dalam silat, oh gini aja, apa dalam ajaran, di dalam silat itu tidak hanya gerakan tetapi juga ajarannya kan ada nggak Pak? Ada no ajaran ya kalau itu di ada Nah, nggih. pembentukannya. Berarti dalam silat tidak selalu berhubungan dengan gerakan ya? Apa gimana ya? Jurus-jurus itu apa? bukan jurus, kalau jurus kan termasuk juga di gerakan. No, Kalau yang gerakan ngenten nggih. Tetapi juga ada ajaran yang diberikan. Salah satunya adalah budi pekerti ini. dipekerti, bisa. Seperti kenapa Pak? Contohnya? Kalau di saya, ini Ya. itu ada keesaan namanya. Jadi keesaan itu juga ada muatan-muatan religinya di dalamnya. Jadi diajari tata cara sholat, kemudian Religius Nah, berarti. tata cara sholat itu masuk budi pekerti apa religius nggih? religi. Religi. Berarti gini aja, memiliki jiwa religius, dipekerti. Oh iya, Gitu aja. begini berarti nggih. Dalam silat tidak selalu berhubungan dengan gerakan, tetapi juga ajaran yang diberikan, salah satunya tentang religi gitu nggih? Tentang religi. Pembentukan gimana ya? Kalau itu nanti begini aja Pak, dibedakan lagi budi pekerti sendiri, religi sendiri bagaimana? Itu nggih, kan sepertinya kalau budi pekerti sama religi ini agak berbeda gitu. Yang pertama tadi aja keesaan, kata Pak Nanang tadi. Keesaan. Tapi kalau bahasa itu dipakai nanti kurang Iya. kurang. Iya, betul. Iya. Ajaran yang diberikan salah satunya tentang, nah, keesaan itu isinya apa Pak? Ya, Selain religi. Terus adab sopan santun. Nah, itu aja. Ya. Adab sopan santun terhadap sesama. Itu nggih? Ya. Masih diskusi. Masih diskusi kalau berek apa? Belum selesai. Nah, sudah tadi caranya buat presentasi belum selesai. Nanti juga ajaran diberi satunya dengan adab sopan santun terhadap sesama. Terus selain sopan santun apa nggak Pak? Selain sopan santun. Atau langsung ke religi dulu aja, kan ini nanti ceritanya dibuat Canva kan nggak mungkin panjang lebar kan. Itu kalau watak karakter itu bisa nggak dibentuk melalui silat? Ada, itu ada pelajarannya. Ya. Jadi itu dalam keesaan itu. Wah, berarti ditambahi gitu ya, sopan santun terhadap sesama, terus pembentukan watak atau karakter. Watak Pak? Wataknya watak rendah hati. Rendah hati. Tidak sombong itu juga toh? Ya. Tidak sombong dengan rendah hati itu kan sama ya? Saya bingung. Watak baik, karakter baik gitu aja. Watak baik, karakter baik. Tapi lebih baiknya kalau karakter baiknya apa kan? Iya. Kalau baik yang baik semua. Tak rendah hati. Ini apa kan ojo rumangsa iso tapi iso ngrumangsani itu loh Pak. Apa itu?
memanusiakan manusia. Ya. Oh iya. Jadi ada nilai religi, ya. Jadi di dalam silat itu ada nilai-nilai religinya, terus kemudian ada gotong royong, kemudian juga Kerjasama gitu. Gotong royong itu kerjasama. kerjasama. Tapi kerjasamanya kan dalam satu wadah perguruan, bukan antar Iya, perguruan. betul. Ya gotong royong aja, enggak apa-apa. Kalau religinya diajari tentang ibadah ya, Pak? Ya, ibadah. Terus yang non gimana, Pak? Yang non maksudnya yang Non-Islam maksudnya. non Islam ya juga salah satu. Kalau salah satu di antara temannya kan ada yang mungkin paling menonjol di Berarti tentang ibadah gitu saja ya, enggak saya jabarkan tentang sholat gitu loh. Ya, itu secara umum. Jadi kalau di KSH-an itu umum untuk ibadahnya itu umum. Maksudnya juga untuk agama non Islam juga untuk Islam. Oh iya, diajari tentang ibadah, gotong royong, Kedisiplinan juga bisa, Mbak. ya betul. Terus kedisiplinan, terus keberanian. Gimana ya keberanian nanti? Belum. Keberanian. Keberanian. Karena kalau kita ambil nama dari beberapa perguruan kan banyak sekali nama pakai nama persaudaraan gitu. Ya. Jadi ya nilainya ada lagi nilai silaturahmi. Apa bahasanya? Gimana? Solidaritas. Sudah tadi? Belum. Pak. Solidaritas Kan belum. Budi pekerti, religi, gotong royong, kedisiplinan, keberanian. Kalau solidaritas itu termasuk juga salah satu itu kesetiaan, persaudaraan, masuk solidaritas. Ini berarti saya tulis apa? Solidaritas apa bagaimana? Aja kesetiaan dan kebersamaan. Kesetiaan dan kebersamaan. Terus ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaken. Ada 6, enggak apa-apa ya. Nanti yang disepakati kan yang 1. Itu satu lagi, Mbak, yang karena kalau saya dulu itu kan latihannya 2 tahun. 3 tahun. Kalau sekarang kan anak-anak itu setahun sudah selesai. Itu berarti yang diambil dari situ adalah sifat atau apa tadi namanya? Sabar. Ya, dari kesabaran. Jadi harus sabar memang. Ya. Ya itu aja, Mbak, kayaknya yang perlu di. Oke, siap. Ini saya apa ya? Tambahi lagi yang penjelasannya nilai religi diajari tentang ibadah, gotong royong, saling membantu. Apabila ada sesama yang Pak Nanang, Bu Puspita, dan Bu Latifah, waktunya sudah habis untuk di ruang diskusi. Mohon kembali di main room. Oke, siap. Ya, berarti nanti bisa kita lanjut lagi setelah Zoom selesai. Monggo lanjut. Siap, Pak, siap. Atau saya buatkan grup atau gimana, Pak? Grup untuk tugas ini? Iya, nanti kan kita masih tetap bagaimana? Iya. Bikin Gmeet aja link baru tuh. Gmeet sendiri. Gmeet lagi? Iya. Oh enggak, kalau Gmeet lagi nanti kita kesusahan.
Kita Oh gitu Iya. ya. ya Oh iya iya. Nah itu aja nanti bisa, atau nanti saya share di Google Drive nanti biar bisa ngedit semua. ya oke. Ya kita masuk ke main room 1 ya. Oke, Iya. siap. Siap. Oke. Bur 1. Jadi yang ini keluar aja yang ini. Oke, Pak.